Sang Buddha dan Pengemis. Suatu ketika ada seorang pengemis dan dia mencoba mengumpulkan makanan. Dia terus memperhatikan setiap hari makanannya, tapi hilang. Suatu hari, dia menangkap tikus yang terus mencuri makanannya. Oh, kau tikus. Mengapa kau mencuri makananku? Aku seorang pengemis. Mencurilah dari orang-orang kaya. Mereka bahkan tidak akan menyadarinya. Tapi sudah takdirku untuk mencuri darimu. Apa? Kenapa? Karena dalam takdirmu, kau hanya bisa memiliki 8 benda yang dapat kau miliki. Tidak peduli berapa banyak kau memohon, tidak peduli berapa banyak kau kumpulkan, hanya itu yang bisa kau miliki. Pria pengemis terkejut dan patah hati juga. Dia sangat sulit memiliki keberuntungan. Mengapa itu takdirku? Aku tidak tahu itu. Kau harus mencoba dan bertanya kepada Buddha. Mungkin dia akan tahu. Maka lelaki pengemis itu memulai perjalanannya untuk menemukan Buddha. Dia melakukan perjalanan sepanjang hari dan saat senja dia menemukan dirinya di tanah milik keluarga kaya. Lelah dan mengantuk, dia memutuskan untuk bermalam di sana. Jadi dia pergi mengetuk pintu mereka. Tuan yang baik, hari sudah mulai gelap dan aku baru di sini. Bisakah aku bermalam di sini? Oke. Masuklah. Ketika pengemis memasuki rumah, pria itu bertanya. Anak muda, mengapa dan kemana kau akan bepergian begitu larut? Oh, aku punya pertanyaan untuk Sang Buddha dan aku akan bertemu dengannya. Saat itu istri pria kaya tiba dan mendengar semua ini. Bisakah kami memberimu pertanyaan untuk ditanyakan pada Buddha? Oh, oke. Aku rasa aku bisa bertanya atas namamu. Apa pertanyaanmu, Nyonya? Oh, kami memiliki anak perempuan berusia 16 tahun yang tidak bisa berbicara. Kami hanya ingin bertanya apa yang harus kami lakukan untuk membuatnya berbicara. Keesokan paginya, pengemis itu berterima kasih kepada mereka dan meyakinkan mereka bahwa ia akan mengajukan pertanyaan mereka kepada Buddha. Sampai jumpa. Dan dia melanjutkan perjalanannya dan melihat lautan pegunungan yang harus dia seberangi. Ya ampun, bagaimana aku bisa melewati ini? Dia memanjat satu gunung dan dia bertemu seorang penyihir. Tuan yang terhormat, dapatkah kau membantuku melewati ini? Naiklah. Pengemis itu melompat pada tongkat penyihir dan duduk di belakang penyihir. Penyihir menggunakan tongkatnya untuk membawa pemuda itu dan dirinya terbang melintasi lautan gunung. Ketika mereka terbang di atas lautan gunung, sang penyihir bertanya kepada pemuda itu. Kemana kau akan pergi? Mengapa kau memutuskan untuk melintasi gunung-gunung ini? Aku akan bertemu dan bertanya kepada Sang Buddha tentang nasibku. Oh, benarkah? Bisakah aku memberi kau sebuah pertanyaan untuk diajukan kepada Buddha? Aku sudah mencoba untuk pergi ke surga selama 1000 tahun sesuai dengan ajaranku. Aku seharusnya bisa pergi ke surga sekarang. Bisakah kau bertanya kepada Sang Buddha apa yang harus aku lakukan untuk sampai ke surga? Tentu saja, aku akan menanyakan pertanyaannya untukmu. Ketika ia melanjutkan perjalanannya, ia menghadapi rintangan terakhirnya, yang merupakan sungai yang tidak bisa diseberangi. Ya ampun, sekarang bagaimana caraku untuk menyeberangi sungai ini? Untungnya dia bertemu kura-kura raksasa yang memutuskan untuk membawanya menyeberangi sungai. Saat mereka menyeberangi sungai, kura-kura itu bertanya. Kemana kau akan pergi? Aku akan menemui Sang Buddha dan aku akan bertanya kepadanya tentang takdirku. Bisakah kau ajukan pertanyaan untukku? Tentu, apa itu? Aku sudah mencoba menjadi naga selama 500 tahun. Sesuai dengan ajaranku, aku seharusnya sudah menjadi naga sekarang. Bisakah kau bertanya kepada Sang Buddha apa yang harus aku lakukan untuk menjadi seekor naga? Terima kasih kura-kura telah membawaku menyeberangi sungai. Terima kasih kembali. Dan jangan lupa pertanyaanku. Tentu saja.
Aku akan menanyakan pertanyaanmu. Pria pengemis melanjutkan perjalanannya untuk mencari Buddha, dan ia akhirnya mencapai tempat tinggalnya. Pengemis itu berdiri di depan biara dan menghela nafas dalam-dalam. Inilah. Akhirnya bertemu dengan Sang Buddha. Lalu pria pengemis itu masuk, bersemangat dan bersemangat, siap untuk mengajukan pertanyaan dan yang lainnya. Dan ketika dia masuk dan dia membungkuk di depan Buddha, Terimalah harapan baikku, Buddha. Aku telah melakukan perjalanan dari negeri yang jauh untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Bisakah? Kumohon. tentu kau bisa. Tapi aku akan menjawab hanya 3 pertanyaanmu. Hanya 3 pertanyaan. Pemuda itu kaget. Dia punya 4 pertanyaan. Tapi aku punya 4. Apa yang harus aku lakukan? Jadi dia berpikir dengan hati-hati. Dia berpikir tentang kura-kura. Kura-kura itu telah hidup selama 500 tahun mencoba menjadi seekor naga. Kasihan. Betapa sulitnya hidup yang harus ia jalani di sungai yang dalam. Kemudian dia berpikir tentang penyihir yang telah hidup selama 1000 tahun mencoba untuk masuk surga. Oh, 1000 tahun adalah waktu yang lama. Dia layak pergi ke surga sekarang. Akhirnya dia berpikir tentang gadis muda yang akan menjalani seluruh hidupnya karena tidak dapat berbicara. Hidup tanpa bicara, kejam. Dan kemudian dia memandang dirinya sendiri. Aku hanya pengemis tunawisma. Aku bisa pulang ke rumah dan terus mengemis. Aku sudah terbiasa dengan itu. Tidak ada yang berubah. Tetapi bagi mereka, semuanya bisa berubah jika mereka mendapatkan jawabannya. Lalu ketika dia melihat masalah orang lain, masalahnya tiba-tiba tampak sangat kecil. Dia merasa kasihan pada kura-kura, penyihir, dan gadis muda itu. Jadi dia memutuskan untuk menanyakan semua pertanyaan mereka. Dan Buddha, seperti yang diharapkan, menjawab. Kura-kura tidak mau meninggalkan cangkangnya. Selama dia tidak mau meninggalkan kenyamanan cangkangnya, dia tidak akan pernah menjadi naga. Oh, siapa sangka? Penyihir itu selalu membawa tongkatnya dan tidak pernah meletakkannya. Tongkat itu bertindak sebagai jangkar yang menahannya dari surga. Aku akan memberitahu dia. Dan bagaimana dengan gadis itu? Sedangkan untuk gadis itu, dia akan dapat berbicara ketika dia bertemu dengan belahan jiwanya. Terima kasih, Buddha yang hebat. Buddha memandangnya dan tersenyum. Lelaki pengemis itu membungkuk kepada sang Buddha dan melakukan perjalanannya kembali ke rumah. Dia kembali bersama dengan kura-kura. Apa kau sudah bertanya? Oh ya, kau hanya harus melepaskan cangkangmu dan kemudian menjadi naga. Kura-kura kemudian melepaskan cangkangnya dan di dalam cangkangnya ada mutiara yang tidak ternilai harganya ditemukan di bagian terdalam samudera. Dan dia memberikannya kepada pria pengemis itu. Ini milikmu. Ini terima kasihku. Aku tidak lagi membutuhkan ini karena sekarang aku seekor naga. Terima kasih. Lelaki baik hati. Dan dia terbang pergi. Pria pengemis itu bertemu kembali dengan penyihir di puncak gunung. Kau hanya perlu meletakkan tongkatmu dan kau akan dapat pergi ke surga. Benarkah? Itulah yang dikatakan Buddha. Jadi sang penyihir melepaskan tongkatnya dengan memberikannya kepada pemuda itu dan berterima kasih dan kemudian naik ke surga. Sampai jumpa anak muda, berhati-hatilah. Pemuda itu sekarang memiliki kekayaan dari kura-kura dan kekuatan dari penyihir. Dia kembali ke keluarga yang memberinya tempat berteduh. Mereka sangat senang melihatnya kembali dan mengharapkan jawaban. Sang Buddha yang agung berkata bahwa putrimu akan dapat berbicara ketika dia bertemu dengan belahan jiwanya. Dan kemudian sang putri turun dan berbicara. Hei, apakah itu pria yang ada di sini minggu lalu?
Gadis muda dan orang tuanya terkejut. Mereka melihat pria pengemis, dia adalah belahan jiwa gadis itu. Orang tua mengatur pernikahan mereka dan mereka hidup bahagia selamanya. Jadi ingat teman-teman, semua hal baik yang kau lakukan di dunia akan kembali kepadamu.